Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas materi tentang teknik perencanaan dan net assessment ulangan akhir semester dengan mata kuliah manajemen PKPI. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aprilia Zuliati dengan NIM 305222001. Prodi Bimbingan Penyuluhan Islam, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan. Di sini saya akan membahas 4 pembahasan. Yang pertama yaitu pengertian net assessment, yang kedua ruang lingkup, yang ketiga tahapan net assessment, yang keempat yaitu teknik net assessment. Yang pertama yaitu pengertian net assessment. Net assessment jika dilihat dari artinya yakni net yang berarti kebutuhan dan assessment yaitu analisa. Jadi net assessment adalah bentuk analisa yang membahas mengenai kebutuhan di dalam sebuah kegiatan, yang bisa saja meliputi penentuan skala prioritas kebutuhan, anggaran dana darurat, dan lain sebagainya. Menurut Alison Russell, net assessment adalah sebuah ilmu sistematika terhadap sebuah perubahan atau terobosan baru untuk mengumpulkan data. Pemikiran dari sebuah sumber dengan langkah berikutnya adalah terumuskanlah keputusan yang paling efektif. Yang kedua, ruang lingkup dalam asesmen atau assessment net area. Dalam bimbingan dan konseling terdapat 5 bagian. Yang pertama yaitu sistem assessment, yang kedua program planning, yang ketiga program implementation, yang keempat program improvement, yang kelima program sertifika. Saya akan membahas satu persatu yang tadi saya sebutkan itu. Yang pertama yaitu sistem assessment, dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai status dari suatu sistem yang membedakan apa ini atau what is it, sesuai dengan apa yang diinginkan, what is desired, sesuai dengan kebutuhan dan hasil konseling serta tujuan yang sudah dituliskan, ditetapkan serta diharapkan dalam proses konseling. Yang kedua, program planning ialah suatu perencanaan program untuk mendapatkan informasi yang biasa digunakan untuk membuat keputusan dan menyeleksi program yang efektif dalam pertemuan antara konselor dengan klien, serta mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan khusus pada tahap pertama. Yang ketiga, program implementation, yaitu bagaimana asesmen dilakukan untuk menilai pelaksanaan program yang memberikan informasi-informasi nyata yang menjadikan program-program tersebut dapat dinilai sesuai dengan pedoman yang ada. Yang keempat, program improvement. Asesmen dapat digunakan dalam perbaikan program, diantaranya dengan tujuan program yang berhasil, informasi yang mempengaruhi proses pelaksanaan program-program yang lain. Yang terakhir atau yang kelima yaitu program sertifikasi, merupakan suatu program evaluasi atau evaluasi sumatif. Hal ini memberikan makna bahwa pada akhir kegiatan akan dilakukan evaluasi akhir sebagai dasar untuk memberikan sertifikasi kepada klien. Yang ketiga, tahapan net assessment. Analisis kebutuhan dilakukan secara bertahap, yaitu diawali dengan yang pertama persiapan, yang kedua pengumpulan data, yang ketiga analisis data dan interpretasi, yang keempat diseminasi dan pembuatan laporan. Yang keempat, teknik net assessment. Pengumpulan data ini bisa dilakukan dengan 2 teknik, yaitu tes dan non-tes. Menurut Sudijono 2006, tes adalah alat atau prosedur yang dipergunakan dalam rangka pengukuran dan penilaian. Sedangkan dengan teknik non-tes, pengumpulan data dapat dilakukan dengan cara pengamatan secara sistematis atau observation, melakukan wawancara atau interview, menyebarkan angket atau kuesioner, dan memeriksa atau meneliti dokumen-dokumen atau dokumentari analisis. Apa jenis teknik pengumpulan data non-tes? Yaitu yang pertama, observasi. Observasi biasa dikenal dengan proses pengamatan yang senantiasa melibatkan indera mata, telinga, dan indera rasa dengan memperhatikan setting tempat tertentu, objek tertentu, bahkan serta waktu tertentu. Yang kedua yaitu wawancara.
Wawancara adalah proses percakapan bersifat langsung karena dilakukan secara face-to-face kepada konseling serta mengandung tujuan bimbingan. Yang ketiga, kuesioner. Kuesioner adalah alat pengumpul data yang berupa serangkaian pertanyaan tertulis yang diajukan kepada konseli atau responden untuk memperoleh jawaban secara tertulis. Yang keempat, IKMS atau identifikasi kebutuhan dan masalah siswa. Merupakan sebuah alat yang digunakan untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang mengganggu siswa berkaitan dengan tugas perkembangan peserta didik, yaitu di tingkat sekolah menengah atas atau SMA yang berhubungan dengan masalah-masalah pribadi, sosial, belajar, bahkan karir. Yang keempat, sosiometri. Teknik sosiometri merupakan alat untuk meneliti struktur sosial sekelompok individu dengan dasar penelaah terhadap relasi sosial, status sosial dari masing-masing anggota kelompok yang bersangkutan. Yang keenam yaitu daftar cek masalah atau DCM. Merupakan sebuah daftar kemungkinan masalah yang disusun untuk memancing pengutaraan masalah yang pernah atau sedang dialami oleh seseorang atau siswa atau klien menyangkut keadaan pribadi seperti sikap, minat, kondisi jasmani, hubungan sosial kejiwaan, kondisi rumah, bahkan keluarga atau lain sebagainya. Manfaat dari net assessment yaitu yang pertama mengurangi pemborosan waktu dan biaya. Yang kedua mengidentifikasi kesulitan dan masalah yang dihadapi organisasi atau karyawan, bisa klien. Yang ketiga yaitu meningkatkan keterlibatan karyawan. Keempat mengidentifikasi training objektif. Yang kelima mengidentifikasi standar pengukuran dalam evaluasi pelatihan. Jadi kesimpulan dari materi yang saya sampaikan, asesmen merupakan salah satu bagian terpenting dalam sebuah kegiatan yang ada dalam konseling, baik konseling kelompok atau konseling individual. Karena itulah asesmen dalam bimbingan dan konseling merupakan bagian yang terintegral dengan proses terapi atau semua kegiatan bimbingan dan konseling itu sendiri. Asesmen dilakukan untuk menggali dinamika dan faktor penentu yang mendasari munculnya masalah. Oke, sekian penjelasan yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.